akal, karena pada waktu kita hidup, lah ini neliti yang 5, kemudian pada waktu sudah disfungsi organ tubuh secara umum dikata meninggal atau mati, tapi tetap urip. Ini nggak ada yang kontroversi sebetulnya. Rahayu, Rahayu. Selamat siang para pemerhati budaya spiritual Indonesia. Pada episode kali ini, episode kelima, saya Fajar Widi mau ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak. Saat ini kita sedang berada di pusara makamnya Mbah Ti, ibu saya gitu kan. Nah, ini ada bahasan yang menarik nih soal, wah banyak banget kalau kita mau ngobrolin kehidupan setelah kematian, kemudian konsepsi kehidupan dan kematian, terus kemudian kemana jiwa kita berpulang setelah ini, gitu kan. Monggo Pak. Jadi mungkin sebelum ngobrol ya, selama perjalanan ke sini tuh saya berpikir di salib mama saya ini kan ada tulisan RIP ya. Kalau di global ya, itu kan artinya rest in peace, beristirahatlah dalam damai. Nah, kebetulan siang ini kita akan membahas awalnya dari RIP ini, tapi secara Kiroto Boso, gitu kan. Jadi, monggo Pak, gimana nih RIP itu dalam konteks global dan dalam Kiroto Boso? Ya, terima kasih Rahayu. Jadi ini walaupun lingkupnya keluarga, tapi saya mendidik, mengedukasi anak, berikut nanti diteruskan ke cucu, itu bahwa aplikasi dari ilmu rasa itu ya berlaku walaupun salah satu anggota keluarga sudah berpulang. Nah, saat berpulang 14 Mei tahun 2022 itu kemudian dimakamkan di sini. Ini ada tulisan huruf Latin RIP, jadi rest in peace bahasa Inggris, bahasa Latinnya requiescat in pace, yang artinya beristirahat dalam damai. Tapi saya memberikan satu pengertian yang mana itu sebetulnya juga kata RIP itu juga bahasa Jawa, karena bisa ditulis dengan huruf Jawa. Kalau ditulis dengan huruf Jawa itu ro, wulu, terus ho, wulu, ya, ro, terus di wulu berarti bunyi ri, terus po-nya di pangku. Sekali lagi, ro ada wulunya, terus po di pangku. Nah, ini dulu secara Kiroto Boso ini bisa dianalisis dalam arti bahwa ra itu sendiri adalah vibrasi atau getaran, yang mana getaran ini bersifat abstrak, ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, ra di sini vibrasinya ini juga masih membekas di benak-benak kita yang ditinggal di dunia, tapi vibrasi atau getaran itu lembut sekali, tidak bisa ditangkap dengan panca indera, lembut sekali. Dan segala sesuatu, everything itu di pangku itu didudukkan, maksudnya enak kan, jadi didudukkan, rest di sini menjadi santai, menjadi enak ini. Jadi sekali lagi, roh itu getaran atau vibrasi yang di bulu, maksudnya lembut sekali, tidak tertangkap panca indera, sulit masuk dalam pikiran, karena itu kuasa Tuhan. Terus agar supaya segala sesuatu yang meninggal dan yang ditinggal itu sama-sama enaknya. Itu Kiroto Boso dari RIP. Dalam tata bahasa Jawa atau Paramo Sastro, kata RIP ini di depannya kalau ditulis Latin, bukan huruf Jawa, Latin, itu ada kata yang tidak dituliskan, yaitu hurip. Nah, hurip itu bahasa Indonesianya hidup. Nah, kita akan bahas bahwa
kata bahasa Jawa urip itu bukan lawan katanya mati. Nanti kita jelaskan. Ya. Kalau saya ingat ya Pak ya, waktu kecil itu kan mungkin saya tidak mengenal ya arti kematian, karena kan kita biasanya ngomong pesarian ya, itu sudah sare, yang itu sudah sare. Nah, sare ini kita bahas juga nih Pak. Sare ini pripun konsepnya, seperti apa? Oke, jadi berangkat dari Kiratoboso juga pasarean, tapi kok di rumah yo bapak, mama, simbah lagi sare, padahal kan nggak mati, nggak meninggal seperti ini. Terus sekarang yang sudah meninggal pun dikatakan pasarean. Jadi kata sare. Jadi sare itu kalau dituliskan dengan huruf Jawa, jadi so itu ya artinya kuasa. Nah, itu dari Tuhan. Sa, terus kemudian ra itu vibrasi, tapi ditaling supaya bunyi re, sare itu getaran tadi ditaling. Taling itu sebetulnya ini. Lah ini ranah yang alat yang diberikan oleh Tuhan. Universal tuh, semua orang mesti punya kuping. Lah itu untuk menerima getaran-getaran, untuk menerima vibrasi yang kemudian disimpan di sini. Dimasukkan, dicatat sebagai toto pengiling-iling, jadi sistem memori. Nah itu kata sare. Jadi sekali lagi kata sare artinya ada getaran, ada vibrasi yang datang dari luar tubuh kita, kemudian getaran itu disimpan di sini. Nah, artinya kita mengingat yang sudah meninggal, ya toh. Kita mengingat saudara kita gitu. Itu artinya sare. Berbeda kan dengan tidur, ya toh. Nek bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya yang agak kasar, ya, secara Paromo Sastro, secara tingkatan-tingkatan bahasa sare itu bahasa kromonya dari turu. Nah turu nanti beda lagi, artinya beda lagi turu. Nah ini sare. Jadi pasarean adalah tempat yang sama sih. Apa bedanya dengan sare di tempat tidur? Apa bedanya dengan sare di sini? Nah nanti yang sare di tempat tidur tidak akan ada ininya. Tidak ada ininya. Istirahat dengan tenang, istirahatnya sementara. Nanti saya akan cerita bahwa kalau kita bicara mengenai tembung mati dalam bahasa Jawa itu tidak sama dengan bukan lawan kata dari urip. Ya, jadi di tempat tidur sare biasa tanpa ini, tanpa patok. Di atas bed kita kan nggak ada tulisannya ini. Nah di sini tanda bahwa walaupun sudah sare hilang, tidak bisa lagi ditangkap dengan panca indera biasa. Ini tanda bahwa tetap hidup. Ini makanya ini namanya pasarean. Itu artinya. Oke. Jadi kalau kita jelaskan sebenarnya arti pasarean itu ya sebetulnya tidak terlalu menakutkan ya. Karena kan kalau kita lihat ini kita mulai sedikit membahas terkait konsep kematian itu sendiri ya kan. Banyak sekali mungkin teman-teman yang kematian itu sebuah hal yang menakutkan kayaknya, karena hidup kita akan berakhir terus kemana gitu kan. Tapi mungkin saya sendiri secara spiritual memahami kematian itu adalah hal yang berbeda gitu kan. Tapi jujur nih teman-teman, mungkin kalau kita kurang membaca referensi itu seolah hal yang menakutkan. Padahal yang saya pahami dalam budaya Jawa sendiri, kematian itu sebetulnya adalah alam transisi. Karena bahasa anak zaman sekarang ini vessel ya, ini just body kita aja. Ketika kita sudah selesai di dunia ini, tugas kita sudah selesai, maka kita akan kemana itu Pak? Nah ini yang kita bahas setelah ini. Ya. Tadi pasarean, kemudian berkembang. Ini ada pertanyaan kematian. Jadi mati itu bahasa Indonesianya kata benda atau kata kerja sih, mati itu. Nah kita akan bahas secara berangkat lagi dari Kiratoboso. Jadi kata dasarnya kematian, kata dasarnya mati. Mati itu ya nek ditulis mau tetap ngelegeno, to itu tetap, tapi dikasih bulu. Jadi baru berbunyi mo ti atau hanacaraka mati. Nah kita jelaskan
Apa sih? Lah, ma itu dari kata apa namanya secara Kirata Basa itu ada 5 arti. Karena di dalam ilmu rasa yang saya pelajari, satu itu adanya rasa tanah, terus kemudian rasa air, di dalam bumi ada air, di kulkas kita ada air, rasa air, kemudian rasa api, ya, api. Jadi segala sesuatu yang ditanam di bumi kemudian dimasak, ada unsur api, rasa api masuk di situ, masuk ke tubuh kita, pencernaan dan sebagainya, darah kita, sehingga suhu kita kalau diukur itu tidak pernah nol. Jadi orang hidup fisik itu 36 dan sebagainya. Ini berarti rasa api sudah masuk di dalam tubuh. Kemudian yang sejak lahir, sejak jabang bayi, Tuhan memberikan nafas kehidupan, memberikan kuasa Tuhan itu menyebabkan si jabang bayi itu terus menghirup nafas pertama kali. Nah, itulah namanya sejak dari dalam ya memang sudah hidup, rasa hidup. Jadi ada 5 rasa. Saya ulang, rasa tanah, rasa air, rasa api, rasa angin, kemudian rasa hidup. Nah, ini kok banyak rasa? Nah, ini memang namanya ilmu rasa. Rasa itu sendiri artinya vibrasi yang kuasa. Jadi ini. Jadi kalau tadi mati, sebetulnya ke-5 rasa ini pada waktu fisik masih ada, itu dilatih, diteliti. Hari ini misalnya menyadari angin yang masuk, makanan yang masuk, rasa apinya lengkap. Kenapa? Karena rasa hidup masih menyatu di dalam seonggok wadak ini, tubuh ini. Itulah makanya kita aktivitas, semua organ tubuh masih berfungsi, ya. Kalau sudah seperti ini kan disfungsi total organ tubuh. Tapi rasa urip masih. Jadi pengalaman dari Mama, Mbah Ti itu kemarin pada waktu memasuki menyerahkan rasa urip, kita menghantar, mendoakan menurut kepercayaan keyakinan kita masing-masing bahwa rasa urip ini kembali ke yang memberi hidup. Nah, ini kembali ke yang memberi hidup. Diawali dengan apa? Dengan satu, rasa anginnya dulu. Karena dulu pada waktu bayi menarik nafas pertama, yang terakhir menghembuskan nafas yang terakhir. Les dari rasa angin kembali ke maha angin alam semesta. Kemudian terus tubuhnya mulai mendingin, berarti nggak ada makanan masuk, tidak ada pembakaran. Rasa apinya juga mulai kembali kepada rasa api alam semesta. Kemudian air, ya, air itu begitu dikebumikan, hujan datang menjemput rasa air yang di dalam wadah tadi. Kemudian yang terakhir adalah rasa tanah. Walaupun keempat ini, rasa tanahnya, rasa airnya, rasa anginnya sudah kembali, rasa apinya sudah kembali, tapi rasa hidup kembalinya kemana? Kepada yang memberi hidup pada waktu menghembuskan terakhir. Lalu dalam bahasa Indonesia dikatakan telah meninggal dunia dengan tenang. Nah, ini memang kemarin dengan tenang. Kami sekeluarga menghantar ibu dari anak-anak dan suami dari istri itu saat-saat menyerahkan nafas rasa angin yang terakhir. Nah, untuk itu kembali lagi orang pada waktu masih sekarang ini dimanfaatkan. Yuk kita teliti mulai dari rasa tanah kita, rasa air kita, rasa angin kita, rasa api kita, rasa hidup kita. Karena setiap hari itu dipelajari, dihayati dalam hubungannya dengan yang memberi hidup, maka inilah dalam Kirata Basa melimo to tatanan yang sudah ditata, tapi halus lembut sekali dan ini spiritualistik. To awulu terus muniti. Lah ini tembung mati itu ya di sini. Jadi pada waktu orang masih aktif gini ini sudah mati, melaksanakan kegiatan kata kerja mati. Di dalam mati tadi karena ada rasa hidup,
yang akhirnya diserahkan kembali, dihantar, didoakan, didorong, menyerahkan diri sendiri kembali yang maha hidup, kembali kepada yang memberi hidup. Jadi dalam kata mati bahasa Jawa ada satu tembung hidup, tidak bisa dilawankan. Itu artinya mati itu singkatnya meneliti kelima rasa. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Harapan kita sang hidup ini kembali kepada yang memberi hidup, ya sudah, tidak bisa lagi meneliti. Makanya itu rasa urip. Nah, tidak berlawanan dengan yang pertama tadi. Urip, matinya di mana? Nah, matinya sudah selesai karena kelima rasa yang diteliti itu udah berakhir. Itu kata lain untuk mati dalam bahasa Jawa adalah sedo. Itu tembung halusnya mati, sedo. Nek mati mungkin untuk listrik, untuk mobil, untuk anjing, untuk apa-apa. Tapi sedo itu khusus untuk makhluk tertinggi, ciptaan tertinggi manusia. Sedo itu artinya sudah berakhirnya kekuatan fisik. Sedo, ya, banyaklah fisik. Itu jadi tembung mati tidak bisa dilawankan dengan urip. Nah, ini menarik ya. Tembung mati itu tidak bisa dilawankan dengan urip karena itu kalau boleh saya simpulkan itu adalah sebuah konstanta yang secara simultan menjadi satu, hidup mati hidup gitu kan. Nah, cuman bukan ini yang sebetulnya menarik karena kan kalau kita sebagai pelaku spiritual, apalagi yang teman-teman yang suka mempelajari spiritual Jawa, saya masih ingat waktu dulu setelah kuliah ceritanya mau akan ke Jakarta, mau merantau cari pekerjaan di sana. Ada salah satu pengingat ya bahwa hiduplah dalam kematian, matilah dalam kehidupan. Yaitu kalau di bahasa Jawanya ini urip sakjroning mati dan mati sakjroning urip. Gimana sih? Jadi kita ini di alam dunia, di alam kehidupan ini harus mati dulu gitu? Atau gimana? Itu kan waktu itu saya masih umur 20-an tuh bingung itu kan, karena tapi selama perjalanan berkarir di Jakarta, ketemu orang, waktu itu saya lagi seneng-senengnya namanya topong rame. Kalau topong rame itu kan sebetulnya kembali ke titik sadar kita, menerima apapun yang ada di dunia ini, mau dimarahin bos, mau di jalan tabrakan, mau apa, kita harus kembali ke rasa di hati kita. Karena kan ketika kita melakukan itu, jiwa kita itu tersinkronisasi secara simultan. Nah, dalam perjalanan itu saya mendapat pemahaman baru bahwa ternyata mati dalam kehidupan. Nah, kita bahas dulu nih. Monggo, Pak. Mati dalam kehidupannya dulu, konsepnya gimana? Mungkin buat teman-teman yang muda ini kan kayaknya penting ya, karena pastilah kerja, stres, tingkat bunuh diri tinggi segala macam. Karena mungkin belum mengerti konsep mati dalam kehidupan ini. Monggo. Terima kasih. Jadi ini di satu pihak kita juga kasihan karena anak cucu, buyut, cicit dan seterusnya, tangga dan seterusnya itu sudah kehilangan dasar berpijak, ya termasuk saya sendiri. Tapi Tuhan yang maha baik, kalau kita bertanya langsung, melatih diri langsung, yang nyatanya diberi pengertian-pengertian. Sehingga dulu sama pada waktu sebelum 86 saya mempelajari ilmu rasa ini, sok bingung, kudu iso mati sakjroning urip, kudu iso urip sakjroning mati. Wah, ini kontroversial ini. Biji itu dua hal yang bertolak belakang kok dikuduk-kuduk itu. Terus orang secara logika barat kan, wah ini kontroversi ini, Jawa ini nilai-nilai luhurnya kok termakan. Enggak, sebetulnya enggak. Tadi baru saja saya jelaskan, urip mati tidak bisa dipertentangkan. Tembungnya ya, dari kata-kata tembungnya itu tidak bisa. Karena sekarang tadi sudah tanya kita, dengan wadak fisik, artinya semua organ tubuh masih berfungsi, itu kita dilatih, diajari untuk meneliti yang 5 tadi. Nah, itulah mati, tembung mati itu di situ. Selama apa? Nah, kalau organ tubuh masih bisa makan, kan secara fisik kita hidup, urip, neng uripe wadak, ya toh. Tapi justru urip inilah yang mengkoordinasi keempat rasa lainnya. Jadi itu tugas mati selama hidup selesai. Nah sekarang
kalau sudah lungsehodo, habis kekuatannya, disfungsi total organ tubuh, secara umum memang dikatakan ini kematian, ini mati. Enggak, ini tetap hidup loh, ini tetap hidup, jadi tetap urip. Nah maksudnya apa? Nek wis urip sajroning mati. Lah ini tadi apa namanya, sang hidup pribadi ini kembali ke yang menghidupi. Kita dorong dengan saat-saat kan keluarga kami mendidik menghormati ibu, menghormati yang putri itu pada saat Tuhan memanggil. Kalau bayi pada saat bayi lahir, petonan namanya. Tapi kalau saat kembali ke yang maha hidup, kita hormati dengan nyekar seperti ini setiap Sabtu Kliwon, karena hari dipanggil Tuhan itu saat itulah detik-detik apa namanya, pesating nyawa itu disebut kembalinya sang hidup kepada yang memberi hidup, alias sarano sare wus sumare tapi tetap hidup. Kok tetap hidup? Lah vibrasinya masih ada ya. Vibrasi ini tidak bisa hilang. Vibrasi itu apa? Enggak, di dunia ini bisa dirasakan. Beliau ini aktif pada waktu hidup. Zaman sekarang videonya ada, fotonya ada, tulisannya ada, tinggalannya ada di dunia ini yang bisa dipakai untuk bahan percakapan, setiap kali orang melihat videonya, Mbah Ti, yang putri, mama, ini tergetar kembali, revibrasi di pikiran masing-masing. Inilah satu bukti bahwa vibrasi dari sang hidup tadi, sang urip tadi tetap berlangsung di dunia nyata, di lahiriah ya. Nah, bagi anak cucu dan seterusnya, kalau saya sendiri sudah mendorong begini, bahwa yang kita dorong, kita mohonkan kepada yang pemberi hidup, segeralah, jangan terlalu lama, nanti batas akhirnya 1000 hari, itu sang hidup sudah kembali menyatu dengan yang memberi hidup. Konsep Jawanya dikenal kepada manunggaling kawula, kita semua, dengan Gusti. Kalau sudah manunggaling kawula Gusti, kalau kita kesini jangan sebut nama, karena nama ini ya sudah menjadi satu dengan yang maha hidup. Dalam bahasa Jawanya nama mo itu wus ngerasuk asmo dalam Gusti, terus sukmo, ada tembung sukmo itu artinya ngerasuk jadi siji dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah di sini nyata bahwa kembali kepada apa pengertian mati sakjroning hidup ya tetap wis masuk akal, karena pada waktu kita hidup lah ini neliti yang 5, kemudian pada waktu sudah disfungsi organ tubuh secara umum dikata meninggal atau mati, tapi tetap urip. Ini nggak ada yang kontroversi sebetulnya. Jadi itulah sedikit penjelasan, mudah-mudahan ini mau nambah wawasan bagi pemerhati budaya spiritual, karena kita sebagai orang tua masih mempunyai kewajiban selama kita masih diberi kesempatan untuk meneliti yang 5, berarti belajar mati, belajar tidur. Lah kecil-kecilnya kan pada waktu kita tidur pulas itu sebetulnya kan kondisinya sama secara fisik ya, tapi enggak. Jadi tidur pun rasa kita, pikiran kita tetap aktif. Pada waktu sudah seperti ini ya tetap aktif tuh lah ini. Tapi getarannya yang menangkap hanya mereka yang bisa belajar. Karena itu sembahlah Tuhan dulu, baru nanti mengutus ini untuk anak cucu, untuk ini dan seterusnya. Berkah dalam dari Tuhan yang memberi hidup kepada anak cucu, teman-teman dan sebagainya itu. Jadi lupa, energinya lebih besar daripada pada waktu hidup di dunia, karena energi Tuhan yang dipakai. Itu mungkin ada yang belum jelas atau menarik apa. Ya. Nanti kalau mungkin ada yang belum jelas, mungkin teman-teman poros sederek bisa nulis di kolom komentar, pasti akan dijawab-jawabin sih gitu. Nah ini ada satu catatan menarik ya dalam perjalanan hidup ini, ketika saya bekerja di Jakarta dalam ekosistem yang sangat industrialis, sangat cepat kerja pulang tidur, kerja pulang tidur, sehingga apa yang tadi dikatakan Bapak sebagai manunggaling kawula Gusti, bersatunya jiwa kita dengan rasa kita dengan Sang Maharasa itu menjadi terdegradasi, menjadi luntur. Nah terkadang ketika pengalaman saya ya, ketika kita itu jauh dari Sang Maharasa itu kayak takut aja yang ada gitu. Nah
termasuk kemarin kebetulan saya baru ditinggal, baru ada salah satu teman dekat saya yang meninggal juga, dan kami beberapa teman yang biasa ngobrol dengan teman yang sudah duluan ini menjadi berpikir akan ternyata hidup itu begitu singkat gitu kan. Nah, terus teman saya bertanya kepada saya, emang lu nggak takut mati? Nah, sebentar, pertanyaan ini cukup menggelitik mungkin buat kita semua, karena kan ya secara apa ya, kalau saya lihat manusia itu kan punya rentang usia ya kan, dari dia lahir kemudian dia mengalami serangkaian peristiwa menjadi dewasa, menikah, punya anak, sampai pada akhirnya dipersiapkan untuk kembali padanya. Nah, dalam konsep Jawa ini kan namanya sangkan paraning dumadi ya Pak ya, betul kan? Ya. Nah, konsep sangkan paraning dumadi ini menurut saya yang cukup penting bagi kita yang masih ada di alam dunia ini gitu kan. Nah, mungkin bisa sedikit dibahas Pak, konsep sangkan paraning dumadi, kemana jalur hidup manusia untuk tahu maknanya dia hidup, sehingga ketika dia sudah tahu bahasa spirit saya itu human design, dia sudah tahu siapa dia sejatinya, maka kita akan sangat enak dalam menjalani sisa hidup kita di dunia ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih, berlanjut ya diskusi kita, karena ini saya wajib sebagai orang tua yang masih waras, artinya tubuh masih, organ tubuh masih berfungsi. Tadi ada istilah atau konsep sangkan paraning dumadi dalam bahasa Jawa. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya asal usul kita gitu. Tapi sebetulnya lanjutannya ada sangkan paraning dumadi, terusnya lan kasedan jati. Kasedan jati itu ya mati seperti ini, tapi yang lebih dalam artinya. Jadi sangkan paraning dumadi. Secara operasional gampang ditangkap, masuk akal, itu adalah setiap orang pada saat dilahirkan mesti nggak ngerti, mesti tanya orang tuanya, ya toh, sangkan paraning dumadi. Nah, kalau bayi itu menjadi besar, menjadi anak, menjadi orang dewasa, baru dikasih pengertian-pengertian di sini, catatan-catatan di sini, ya toh. Lah sayangnya umum itu hanya terpotong gitu aja, sangkan paraning dumadi. Nah, orang ngerti bar kuwi ning ndi, nek wis kaya ngene arep ning ndi, bingung terus di sini catatannya karena kurang catatan yang kasedan jati nggak ada, lalu menakutkan. Nah, ini menghantui, sehingga pada saat sebetulnya secara ilmu rasa itu tahapannya baru naliti sing 5 mati ya, 5 diteliti, itu menjadi tidak dapat kesempatan ya, karena itu dihayati. Jadi yang dihayati anak ya, anak-anak kita, keturunan kita, itu diantar dulu ke pengertian urip itu apa. Urip itu adalah getaran yang lembut dan halus sejak di dalam kandungan, keluar nanti sampai kembali ke sini, ada terus lembut halus ya. Terus untuk apa? Segala sesuatunya dikepenake, dipangku, everything, apapun, dimanapun, kapanpun, siapapun, itu wajib untuk digawe kepenak ya. Seperti ini kursi, duduk kan penak ya. Nah, itu kata rip dipelajari dulu. Di dalam rip tadi, di depan ada kegiatan meneliti yang 5, karena rip itu di sini. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, sangkan paraning dumadi itu asal usul segala sesuatu, di origin of life ya. Asal usul ya mesti dari yang sumber hidup itu dulu, karena kita sadar bahwa kita urip, kedunungan rasa urip, dari yang 5 tadi, kedunungan rasa urip. Kalau kita sudah tahu rasa urip, nah ini saya mulai 86 belajar ilmu rasa ini. Oh betul, jadi sebetulnya sebelum kita keluar dari gua garbo atau rahim ibu kita masing-masing, ibu kandung masing-masing, sebetulnya juga sudah hidup, hanya milieunya atau lingkungannya air gitu aja, dominan air gitu kan. Nah, itu secara fisik sangkan paraning dumadi ya toh. Jadi bukan berpikir yang non sewu, wah dulu manusia terus bumi lahir ada Big Bang, enggak, praktis saja.
skopnya terbatas, kita menyadari bahwa umur kita paling banter 100 tahun. Udah 100 tahun ini sesuai dengan zamannya, ya kita pahami dulu, belajar dari sini. Nanti selesai 100 tahun, loh, kenapa? Lah itu urusannya kan sing maringi urip kok. Mesti sing diko urip, yo dia bertanggung jawab penuh no, ya. Ya tidak bisa dibatasi. Misalnya big datanya itu, kalau kita bicara teknologi, big datanya kan hanya satu bumi saja, satu planet saja di bawah atmosfer. Tetapi terusannya tadi, kaset dan jati, ini yang perlu diedukasikan. Sebetulnya kalau ada RIP itu memang abadi sifatnya, tidak terbatas ruang dan waktu, namanya urip. Ya hidup fisik memang ada umur, tapi kalau sudah masuk kembali kepada yang maha rasa, dari maha rasa, rasa kembali ke maha rasa, tidak berlaku itu ruang dan waktu gitu. Nah, oke, menarik. Jadi dari tidak terasa ya, kita udah 30 menit ini ngobrolnya. Kalau boleh saya simpulkan, jadi di awal itu tadi kita sudah belajar soal konsep rest in peace secara Kirotoboso. Kalau bagi yang belum tahu, mungkin bisa diulangi dari awal gitu kan. Nah, yang kedua kita juga udah ngobrol soal 5 rasa tadi ya Pak ya. Kalau orang muda mungkin taunya elemental kan gitu kan, elemen itu nggak apa-apa, sama sebenarnya. Terus kita juga sudah sedikit membahas soal kemana sih asal manusia itu, dari mana sih dan kemana dia akan berpulang dalam sangkan paraneng dumadi badan kasetan jati ya, ada terusannya. Nah yang terakhir ini adalah mungkin pewarah lah ya buat orang muda yang ingin belajar, atau biasanya kan kita masih dalam pencarian nih. Buat teman-teman yang masih dalam pencarian itu seperti apa, mungkin Bapak bisa kasih sedikit summary dari diskusi kita hari ini sebelum kita tutup acaranya ya. Terima kasih. Ini mewakili generasi muda, generasi penerus saya ya. Kemudian saya yang tua, yang memang sudah belajar mati gitu. Belajar mati nih karena apa? Menyadari bahwa meneliti yang 5 itu ada salah satu aspek yang paling penting, bagaimana rasa hidupku kembali ke Tuhan Maha Rasa yang memberikan hidup dan kemudian mengambil hidupnya diambil nggak lenyap kok. Itu masih ada vibrasi-vibrasi yang tersimpan di memori-memori elektronik, kan masih bisa di replay. Itu berarti divibrasikan, revibrasi, digetarkan kembali. Nah itu tanda kalau hidup. Nah itu jadi dari pengertian urip, ro, wulu, popangku, rip, itu ya gampangannya kembali kepada istilah umum itu keabadian. Gitu. Keabadian itu ya ada lahir, kemudian ada berakhir, ada alfa. Dalam bahasa Latin ada alfa, ada omeganya. Setiap orang berlaku alfa dan omega, masing-masing beda-beda. Kalau sudah omega ya sudah manunggaling kawula lan Gusti itu. Nah kenapa? Nah hendaknya sebelum sampai pada tataran ini, kembalinya 4 unsur tanah, rasa air, rasa api, rasa angin, kemudian rasa hidup kembali, mumpung masih bersatu, mari kita belajar dulu sehingga memaknai apa artinya Maha Rasa di dalam pribadi kita. Jadi ini supaya kita tahu, oh aku pimpin sekokono. Secara fisik memang dari rahim ibu itu secara angka saja 9 bonus 1. Jadi 9 bulan bonusnya 10 hari. Itu yang normal. Nah itu mempersiapkan keragaan fisik sampai jadi sebentuk manusia. Sebetulnya sejak di kandungan, sejak dokter mendeteksi dokter kandungan, oh sudah ada kehidupan baru, itu sudah berlaku, rasonya itu sudah berlaku. Nah sekarang kalau sudah begini, apakah rasonya masih? Nah itu ditinggalan itu kan masih bisa digetarkan kembali. Yes. Bahwa yang aspek spiritual itu, kalau yang mereka menguasai ilmu rasa, setiap hari ini rasa tetap berkomunikasi dengan Maha Rasa alam semesta, tapi dua arah sehingga, dan bahasa yang digunakan tidak ada kata bahasa apapun yang paling bagus kecuali kalau kawula sedang menghadap Gustinya.
komunikasi tanpa bahasa apapun, dan itu timbal balik. Itu jadi penutupnya, kesanalah kita menuju, dari situlah, dari sinilah kita berasal, gampangannya begitu. Ini jadi sekali lagi belajar dulu ini berarti belajar mati. Belajar mati dulu ya. Oke. Itu yang mungkin sampai di sini dulu episode kali ini, para pemerhati budaya spiritual Jawa. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Rahayu. Yang